Malam itu, angin berdesir di antara bangunan tua rumah sakit Kartika, sebuah rumah sakit yang sudah berhenti beroperasi sejak 15 tahun lalu. Tapi entah kenapa, selalu saja ada cerita bahwa lorong-lorongnya tidak pernah benar-benar kosong. Konon, di malam-malam tertentu, suara langkah kaki dan tangisan lirih masih terdengar dari bangsal-bangsal yang terbengkalai. Banyak yang bilang, itu adalah arwah pasien yang belum tenang. Malam ini, kita akan mencoba menelusuri kebenaran di balik semua rumor itu. Apakah hanya sekadar isapan jempol? Atau memang ada sesuatu yang tak kasat mata masih menghuni tempat ini? Dengan berbekal kamera dan keberanian seadanya, kami akan membawa kalian masuk lebih dalam ke lorong-lorong gelap rumah sakit Kartika. Siapkan diri kalian, karena apa yang akan kita temukan mungkin akan membuat bulu kuduk berdiri. Halo, teman-teman misteri. Malam ini, Reno kembali dengan petualangan yang bikin bulu kuduk berdiri. Sesuai janji, aku sekarang berada di lokasi yang paling kalian request. Rumah sakit Kartika yang legendaris terbengkalai. Aku berhasil masuk lewat pintu belakang yang sudah karatan ini. Gila, auranya langsung beda banget guys. Setiap langkahku di koridor ini, suaranya menggema jauh ke dalam. Rasanya kayak ada yang ngikutin. Dengar nggak? Kayak ada suara langkah lain selain langkahku. Coba kita nyalakan senter ya. Wow, lihat dindingnya. Penuh noda hitam dan coretan-coretan aneh. Suasananya makin berat. Udaranya dingin banget. Oke, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Siapa yang berani nemenin aku sampai akhir? Guys, sumpah gue gak bohong, ini merinding banget. Gue sekarang lagi di lantai 2, sebuah rumah sakit tua yang udah lama ditinggalin. Dan kalian lihat lorong di depan gue ini. Gelapnya beda banget, pekat. Kayak semua cahaya kesedot masuk ke situ. Ujungnya aja gak kelihatan sama sekali. Oke, gue coba masuk ya, bismillah. Anjir, langsung dingin banget. Suhu di sini drop parah. Sampai napas gue aja jadi beruap gini. Tunggu. Apa itu? Kayak ada suara, tolong, astaga, ada yang minta tolong. Halo, siapa di sana? Butuh bantuan. Gak ada jawaban guys. Cuma suara roda ranjang didorong pelan-pelan. Tapi pas gue senterin, kosong. Gak ada siapa-siapa di lorong ini. Sumpah, gue harus keluar dari sini sekarang juga. Nah, di ujung lorong ini, gue nemuin satu pintu yang bikin merinding. Tulisannya, ruang perawatan terakhir ditutup permanen. Tanpa pikir panjang, langsung aja kita buka. Gila guys, lihat. Ruangannya penuh ranjang berkarat. Tirai sobek di mana-mana. Atmosfernya berat banget. Dan lihat itu. Di tengah ruangan, ada satu ranjang dengan noda darah kering kecoklatan. Ngeri banget. Tunggu. Kamera gua kok geter sendiri ya? Aneh banget guys. Lihat. Tirai di pojok sana gerek-gerok sendiri. Seolah ada orang di baliknya. Oke, gue bakal coba deketin pelan-pelan. Permisi, ada orang di sana? Oke, gue tarik ya. 1, 2, 3, kosong. Nggak ada siapa-siapa guys. Tapi, bentar, gue dengar suara napas. Di belakang gue persis. Hu. Dengan jantung berdebar, Reno berbalik. Cahaya senter dan lensanya menangkap sosok perawat berdiri di ujung lorong. Tapi ada yang aneh, wajahnya tidak ada, hanya kulit pucat yang rata. Seolah mata, hidung, dan mulutnya telah dihapus bersih. Sebelum Reno sempat bereaksi, sosok itu melesat maju dengan kecepatan tak wajar. Senter Reno mati mendadak, kamera di tangannya berputar liar, dan seluruh lorong berdengung hebat. Dalam kegelapan total, sebuah suara serak perempuan berbisik tepat di telinganya. Kamu, pasien berikutnya. Napas gue tersenggel-senggel, gue lari keluar ruangan, berharap menemukan jalan keluar. Tapi lorong yang tadi gue lewati sekarang terasa berbeda. Panjang. Seolah gak ada ujungnya. Rasanya kayak ditarik makin jauh setiap gue melangkah. Gue menoleh ke belakang. Dan jantung gue serasa berhenti berdetak. Sosok perawat itu, dia makin dekat. Anehnya, gak ada suara langkah kaki. Tapi bayangannya terus membesar di ujung pandangan gue. Brengsek, lampu di lenggit-lenggit mulai pecah satu persatu. Seolah-olah rumah sakit ini hidup dan marah sama gue. Terus, di ujung lorong yang gelap,
gue lihat secercah harapan. Pentik, gue nggak pikir panjang lagi. Dengan sisa tenaga, gue lari dan menerjang pintu itu sekuat tenaga. Gue harus keluar dari sini sekarang juga. Hah, gila, akhirnya aku bisa keluar dari rumah sakit Kartika ini. Sumpah, ini pengalaman uji nyali paling gila yang pernah aku alamin. Kalian lihat kan, aku lari sekencang-kencangnya. Jantung kayak mau copot. Pas aku noleh ke belakang, syukurlah, udah nggak ada apa-apa lagi. Semuanya gelap, kosong, aman. Aku berhasil keluar hidup-hidup. Guys, beneran, aku hampir mati di dalam sana. Untung aku masih bisa rekam ini buat kalian. Oke, aku cek dulu hasil rekaman live-nya ya. Buat bukti kalau aku beneran masuk ke dalam. Tunggu sebentar, ini kok di belakangku. Ada apa ini? Di layar live ada suster. Gak punya muka. Pas di atas bahuku. Dia ikut keluar. Mereka rumah sakit Kartika memang ditutup karena banyak pasien yang meninggal secara tidak wajar. Banyak pula perawat yang hilang tanpa jejak. Tapi, satu hal yang pasti, siapapun yang masuk tidak pernah keluar sendirian. Kisah rumah sakit angker ini bukan lagi rahasia. Bangunan megah yang dulu jadi harapan para pasien, kini berdiri kosong. Menyimpan ribuan cerita kelam di setiap sudutnya. Suara langkah kaki di lorong sepi, tangisan misterius dari ruang operasi, hingga penampakan sosok suster tanpa wajah yang katanya masih setia merawat gedung ini. Banyak yang mencoba membuktikan, masuk dengan kamera dan keberanian, tapi selalu pulang dengan cerita yang sama. Hawa dingin yang menusuk tulang dan perasaan, diawasi yang tak pernah hilang. Mereka bilang, arwah-arwah di sana tidak suka diganggu. Berani uji nyali di sini? Ingat, kamu mungkin masuk sendiri, tapi pulangnya Bellum. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah menyeramkan lainnya.